Ketika Dajjal muncul, otomatis ya Dajjal itu sudah punya jaringan intelijen ya dari kalangan di seluruh dunia. Di mana tiap pemimpin di tiap negeri yang memang pemimpin itu kafir, fasik, munafik dan sebagainya, mereka sudah mengumumkan bahwa Dajjal akan datang masuk ke Indonesia, nanti kota Jakarta, karena setiap kota kata Nabi Dajjal akan masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Langsung saja yuk, bagaimana penuturan dari guru kita Buya Ustadz Zulkifli M. Ali mengenai fakta ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Buya. Ketika Dajjal muncul, otomatis ya Dajjal itu sudah punya jaringan intelijen ya dari kalangan di seluruh dunia. Di mana tiap pemimpin di tiap negeri yang memang pemimpin itu kafir, fasik, munafik dan sebagainya, mereka sudah mengumumkan bahwa Dajjal akan datang masuk ke Indonesia, nanti kota Jakarta, karena setiap kota kata Nabi Dajjal akan masuki. Tanpa kecuali. Kota Makassar, kota Semarang, kota Lampung, semuanya diumumkan. Tanggal masuk Dajjal kayak orang mau campaign pilpres lah. Berarti sosok tersebut penting nih. Siapa tuh? Dajjal ini udah kayak star dong. Why not? Ya, karena masalahnya beliau kedatangannya dinanti-nanti oleh umat manusia di muka bumi karena dia adalah solusi yang bisa memberikan makan, minum. Sangat itu. Ibaratnya kalau di momen itu orang lagi butuh dan dia datang bawa solusi, mau nggak mau ya dia nerima apapun resikonya, apalagi orang yang imannya dalam keadaan dibungkus jahil, imannya menengah ke bawah kan, udahlah pasrah, mau kafir kayak nggak peduli dia, nanti diurus neraka itu kan gitu. Tanggapan orang-orang yang udah kalap kalut ya, bunuh orang aja dia mau untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini masalahnya Allah ngerti kok masalah kita kan gitu, bahasa-bahasa yang mempermainkan agama ya. Iya, jadi ini memang Dajjal itu malah dinanti-nanti kedatangannya. Berarti nanti pengikutnya akan banyak loh. Sangat. 2/3 penduduk bumi akan menjadi penyembah Dajjal. Allahu Akbar. 2/3 Mas Ari untung. 2/3. Nah, nanti ketika Dajjal masuk ke satu kota, ada pembisik Dajjal yang berkata, Tuhan, di Bukit Anu, di daerah perbukitan Anu, ada komunitas orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad yang tidak mau menghadiri kemari, dan mereka tidak percaya dengan engkau, dan mereka malah mengkafirkan engkau. Tunjukkan saya tempatnya. Dengan cepat Dajjal nyampe ke sana langsung. Sampai di sana Dajjal melihat memang orang beriman semua. Ini yang kita kaitkan dengan yang tadi ya. Kenapa kita harus membuat komunitas orang beriman? Dia lihat tanah itu subur, airnya mengalir, hewan ternaknya hidup. Maka Dajjal berkata, akulah yang memberikan kalian semua ini. Ayo sembah saya. Apa kata orang beriman? Tidak, engkau adalah Dajjal yang kami diperintahkan Rasulullah untuk menjauhi engkau dan mengkufuri engkau. Marah Dajjal, kata Rasulullah. Dajjal menghentakkan kakinya, sambil keluar pergi, dihentakkan kakinya dar ke bumi, bergoncanglah tanah orang-orang beriman itu, dan Dajjal pergi meninggalkan itu. Mati seluruh tanaman yang ada, mati semua hewan ternak yang ada di sana. Ya, air yang ada pun mengalir menjadi berhenti. Ya Allah, saking kuatnya itu Dajjal ya, kesaktian dimilikinya. Dajjal pergi karena marah ya. Nah, apa kata-kata orang, itulah kalian, nggak mau juga kalian datang, akhirnya kan habis kalian sini. Tapi orang berimannya nggak mati, yang mati adalah, namun di sini hebatnya, karena mereka orang beriman semua, ayat Allah surah Al-A'raf ayat 96 hidup. Mereka serentak angkat tangan ke langit, berdoa lagi kepada Allah, Allah hidupkan lagi semua. Tapi tetap aja ya kalau untuk yang masih belum kuat banget. Di sini pentingnya kita memang harus memiliki komunitas. Kapan kita pindah hijrah ke sana? Ketika kita melihat bintang berekor sudah, harusnya kita udah hijrah ke sana. Karena ini udah dekat, seharusnya kami sampaikan kepada saudaraku. Ini terserah ya, mau yang percayalah, enggak lah gitu ya. Harusnya dari sekarang kita tuh sudah memiliki komunitas-komunitas sendiri di daerah perbukitan. Yang daerah itu kita pastikan orang-orang beriman sudah membokingnya dan bangun cepat. Yang terbaik dibangun nomor 1 adalah masjid. Pastikan ada ulama yang mengimani, yang beriman juga tentang akhir zaman ini, yang kita booking juga di sana. Buatkan rumah untuknya. Kemudian buatlah rumah-rumah kita. Itu sementara titikkan pada pondok pesantren, biar pondok pesantren yang mengelolanya, menjaganya, dimanfaatkan dan pahalanya ngalir ke kita. Dan kita tetap hidup secara normal di kota.
Kayak Mas Hari Untung tetap di komunitasnya, tetap semacamnya. Tapi kita sudah punya tempat. Makanya nih, kalau seandainya kami mengatakan Buya Usma kami mau gabung sama Buya, silakan. Tapi kepelingan kami nggak banyak. Ya, kalau sekarang memang masih ada beberapa ya, karena kita juga sulit sekali untuk bisa membuat orang yakin dan percaya. Tapi itu terserah, kami juga nggak butuh amat kan gitu ceritanya. Tapi kalau ada yang percaya silakan bergabung. Itu nggak ada ruginya. Ketika dipakai oleh pesantren tempat itu, rumah itu, ngalirkan pahalanya ke dia. Tapi ketika terjadi apa yang kita gambarkan, dia sudah ada punya tempat. Ya, dia udah tahu waktu 3 hari kita lihat itu berputar, kita sudah masih ada waktu, mobil kita masih bisa dibawa kebut. Menuju Sumatera Barat itu hanya sehari semalam nyampe kok. Ya, masih bisa ngebut, masih ada bahan bakar yang bisa kita bawa sebelum Dukhon kan. Jadi masih bisa kita tinggal di sana. Gitu maksudnya Mas Hari. Oh, kalau kita seandainya di Jawa Barat ternyata ada, ternyata kita bisa bergabung di Megamendungnya Habib Rizik umpamanya, atau di mana kayak yang memang aman gitu kan, ya sudah ke sana. Jadi gitu. Ini bukan masalah bisnis, bukan masalah keuntungan, tapi maaf orang-orang fasik memanfaatkan kajian kami ini dan menipu umat dengan cara membuat kapal-kapalingan lalu menjual, jadikan bisnis tanpa ada pertanggungjawaban. Ini juga nggak ada uangnya, tiba-tiba ditilep segala macamnya. Ini kan ada orang-orang fasik, orang-orang jahat yang memanfaatkan kajian ini untuk menyedot, menjual ini dengan penipuan. Itu dimanfaatkan sekarang ini dan kami sangat menyayangkan itu. Makanya akhir-akhir ini Buya nggak begitu lagi tertarik untuk mempromosikan lokasi Buya. Tapi kalau ada orang yang masih mau, ya masih percaya dengan Buya, silakan datang sendiri, silakan tunjuk tempatnya, bangun. Biar tim kita yang tukang bangun sudah ada situ. Ya, tim kita yang akan membangunkan tempatnya dan mereka adalah orang-orang yang memang orang-orang yang ahli bangunan gitu ya. Ada, silakan berurusan saja dengan mereka, jangan berurusan dengan Buya. Urusan uang semacamnya urus dengan mereka. Ya, setelah itu udah lihat tempatnya udah jadi, alhamdulillah. Oke, ini mungkin salah satu masukan ya dari Rasulullah, bukan dari Uzma. Jadi persiapan untuk akhir zaman. Nah, itu sampai kapan kejadian Dajjal ini? Dajjal, berapa tahun? Ini pertanyaan bagus. Dajjal itu nggak lama. Ketika dia muncul, dia hanya 40 hari kata Rasul. Tapi 40 hari bisa datang ke semua tempat itu? Dia memiliki kecepatan yang kayak teleportasi gitu ya. Gitu. Tapi 40 hari itu kata Rasulullah, hari pertama sama dengan 1 tahun kalian. Hari kedua sama dengan 1 bulan biasa kalian. Hari ketiga sama dengan 1 minggu kalian. Dan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari biasa. Jadi 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu dan 37 hari. Maknanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma itu masanya. Dan di saat itu ketika terakhir nanti dia mengepung Imam Mahdi. Jadi ketika seluruh dunia sudah berhasil dipengaruhinya, dia sudah banyak mengkafirkan banyak manusia di muka bumi, barulah terakhir bersama orang Yahudi ya dikepungnya Imam Mahdi, yang Imam Mahdi saat itu ada di Masjid Menara Putih di Damaskus, Suriah. Dan masjid itu sudah ada hari ini. Ini foto-fotonya ya. Masjid Putih itu sudah ada pada saat ini ya, Masya Allah. Sudah. Imam Ibnu Katsir berkata ini adalah masjid di mana nanti Nabi Isa nanti akan turun di masjid ini, di Masjid Manaratul Bayadha. Nah, Dajjal mengepung Imam Mahdi di sana. Dajjal mengepung Imam Mahdi di Masjid Manaratul Bayadha. Ketika Nabi Isa terkepung, Imam Mahdi terkepung, ya. Dajjal berkata, besok pagi selepas matahari terbit kita bantai si Mahdi ini. Wow, bangga orang Yahudi karena selama ini Imam Mahdi nggak ada yang bisa menyentuhnya, nggak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi Imam Mahdi bukan lawan Dajjal. Terbalik ya, Dajjal bukan lawan Imam Mahdi. Akhirnya Imam Mahdi terkurung di dalam masjid, dikepung bersama orang-orang beriman. Ada sebuah riwayat yang agak lemah kami baca, jumlahnya cuma 2.500 ketika itu. Jumlah orang beriman petarung bersama Imam Mahdi. Sementara jumlah orang Yahudi di luar 70.000 orang Yahudi yang bersenjata lengkap bersama dengan Dajjal. Dan mereka kepedean karena bersamanya sudah ada makhluk tak terkalahkan yang mereka jadikan sebagai masyayikh mereka. Oke, Imam Mahdi sudah pasrah. Tetapi orang beriman bersama Imam Mahdi, termasuk Imam Mahdi sendiri, sudah yakin ini saatnya Nabi Isa turun. Mereka kan ulama, mereka kan mengkaji. Mereka tenang aja. Habis sholat subuh, Imam Mahdi entah subuh keberapa itu. Jadi dikepung itu bukan hanya sehari ya, dikepung berhari-hari. Tapi Dajjal memutuskan dari kepungan entah hari keberapa, besok si Mahdi kita bantai. Orang yang bersamanya kita sembelih semua. Nah, di malam itu orang-orang beriman pada tahajud. Mereka khusyuk dalam ibadah.
nggak ada kegentaran sedikit pun di hati. Ya, mereka sudah yakin pasti Allah akan turunkan Nabi Isa. Udah saatnya nih, the time gitu kan, Nabi Isa tuh turun. Betul, pas waktu subuh Imam Mahdi perintahkan qomat. Qomatlah orang yang tadi azan. Imam Mahdi maju ke depan untuk mengimami salat. Waktu akan Allahu Akbar, semua mata terbelalak melihat ke langit. Ternyata Nabi Isa sedang diapit oleh 2 orang malaikat yang masing-masing malaikat bersayap, dan Nabi Isa kata Rasul meletakkan kedua tangannya di atas pundak masing-masing malaikat. Turun, landing dengan perlahan dan lembut. Imam Mahdi langsung mundur ke belakang, mempersilakan Nabi Isa menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Tadi qomat diperuntukkan buat engkau. Sekarang adalah giliran engkau pemimpinnya. Ya, saya adalah makmummu. Maju lagi Imam Mahdi. Kan memang begitu hadisnya. Imam Mahdi hanya menjaga sopan saja, dia persilakan Nabi Isa ke depan. Padahal hadisnya pasti Nabi Isa akan nyuruh dia, kamu tetaplah jadi imam. Saya makmum. Saya hanya sebagai penolongmu. Kan gitu kan? Imam Mahdi. Sholat selesai, zikir sampai terbit matahari. Dajjal dari luar sudah bergerak nih dengan penuh kesombongan untuk menghancurkan gerbang masjid. Waktu Nabi Isa turun, Ya. Dajjal nggak lihat berarti? Oh, enggak, dia tidak lihat. Oh. Dia tidak lihat. Saat Nabi Isa sudah terbit matahari, mereka sudah sholat sunat syuruk ibaratnya. Nabi Isa menuju ke gerbang masjid. Sementara dari luar Dajjal menuju ke arah gerbang juga. Dajjal mau mendobrak dari luar, Nabi Isa mau membuka dari dalam. Ya. Saat terbuka, Dajjal terperanjat melihat siapa yang ada di depannya. Satu-satunya makhluk di alam semesta yang paling ditakutinya sudah ada di depannya, Nabi Isa alaihissalam. Berarti Dajjal sudah pernah lihat Nabi Isa dong? Yang jelas Dajjal punya ilmu tentang itu. Dia sudah diinfokan kepadanya bahwa satu-satunya yang bisa membunuhnya adalah Nabi Isa. Dan kita nggak tahu dari mana dia udah pernah melihat. Yang jelas ciri-ciri Nabi Isa itu sudah diilmui oleh si Dajjal. Dan Dajjal merasakan. Ketika Nabi Isa, Dajjal melihat Nabi Isa, kata Rasulullah, kulitnya semuanya meleleh. Baru ngelihat aja nih? Baru meleleh seperti garam meleleh dalam air. Seperti garam meleleh dalam air, meleleh, dan Dajjal menjerit, semua terkejut. Jeritannya ini sangat besar sekali. Dan Dajjal, kata Rasulullah, langsung lari ke ufuk timur dengan kekuatannya. Sampai di ufuk timur. Dan Allah mentakdirkan Isa memiliki kemampuan 2 kali lipat di atas itu. Isa udah nunggu di sana. Lari lagi Dajjal ke ufuk barat. Nabi Isa udah di sana. Pada bahasa kita mau kemana coy? Ya, udah ditunggu oleh Nabi Isa. Kemudian Dajjal pergi ke tempat yang diyakini memang sudah disiapkan untuk melindunginya, yaitu Bab Al-Lud. Bab Al-Lud ini, Bab Al-Lud ya, dalam hadis sahih, Dajjal datang ke sana, Nabi Isa udah tahu bahwa kematian Dajjal ada di Bab Al-Lud. Senjata khusus yang dibawa oleh Nabi Isa dari langit, dengan itu dihantamkan kepada Dajjal, tembus. Mati Dajjal dan menjerit, jeritannya terdengar oleh seluruh bumi. Subscribe to my channel.